Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sukses selalu. Saya Andi, seorang manusia biasa yang terus berusaha belajar. Dalam hidup ini kita selalu menghadapi berbagai tugas yang perlu kita selesaikan dalam pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan bermasyarakat. Seringkali kita menghadapi beberapa kendala dalam penyelesaian tugas, seperti masalah pengetahuan, kurangnya waktu, banyak melakukan penundaan, terlalu meremehkan, dan pada akhirnya kita menggunakan the power of kepepet. Pernahkah kalian baru akan menyelesaikan tugas saat telah mepet deadline? Atau banyak pekerjaan yang Anda mulai ketika deadline mendekat? The power of kepepet biasanya menjadi solusi untuk kita semua. Sering kita merasa ada kekuatan tersendiri dalam mengerjakan tugas ketika waktu sudah mendesak. Hal ini timbul karena penundaan-penundaan kecil yang sering kita lakukan. Akibatnya ketika batas waktu tugas hampir tiba, pekerjaan kita belum selesai. Dan tentu saja kita menggunakan the power of kepepet untuk mengerjakan asal selesai saja. Banyak hal yang kita alami di dunia ini, the power of kepepet akhir-akhir ini menjadi solusi untuk penyelesaian tugas dalam pendidikan atau pekerjaan. Apakah ini bagus? Bagaimana mengatasinya? Mari kita bahas bersama tentang ini semua. Ketika kita akan melakukan penyelesaian tugas saat menjelang mepet deadline, berarti kita sedang mengalami masalah penundaan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penundaan. Kalau Anda bisa melakukan penundaan kreatif, itu bagus. Misalnya, penundaan karena mengerjakan tugas yang lebih penting daripada tugas yang kecil-kecil. Kalau Anda melakukan penundaan, membuat penundaan dalam menyelesaikan tugas sehingga mengerjakan tugas itu di waktu deadline mepet, berarti ini buruk untuk Anda ke depannya. Sebelum lebih jauh, mari kita bahas tentang apa itu penundaan. Menurut Sandra dan Jalali, individu yang sulit melakukan sesuatu sesuai batas waktu yang telah ditentukan sering mengalami keterlambatan, mempersiapkan sesuatu dengan sangat berlebihan, dan gagal dalam menyelesaikan tugas. Ini disebut prokrastinasi. Prokrastinasi ini adalah perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan waktu dan adanya tendensi tidak segera memulai suatu pekerjaan ketika menghadapi suatu tugas. Prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai segi. Prokrastinasi dapat dikatakan hanya sebagai suatu penundaan atau tendensi menunda-nunda memulai suatu pekerjaan. Prokrastinasi juga dapat dikatakan penghindaran tugas karena perasaan tidak senang terhadap tugas tersebut dan ada perasaan takut gagal dalam mengerjakannya. Prokrastinasi juga merupakan kebiasaan individu terhadap respon mengerjakan tugas. Menurut Milgram, prokrastinasi berarti menangguhkan aksi, menunda-nunda sampai hari atau waktu yang akan datang. Prokrastinasi adalah tendensi individu dalam merespon tugas yang dibebankan, dilakukan dengan cara mengulur-ulur waktu untuk memulai maupun menyelesaikannya. Secara sengaja melakukan aktivitas lain yang tidak begitu dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Prokrastinasi adalah perilaku spesifik meliputi satu penundaan, baik untuk memulai maupun menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Dua, menghasilkan akibat-akibat lain yang lebih jauh, misalnya keterlambatan dalam penyelesaian tugas maupun kegagalan dalam mengerjakannya. Ketiga, melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan oleh prokrastinator sebagai suatu tugas yang penting untuk dikerjakan. Misalnya tugas di perkuliahan, di kantor, atau di tempat kursus pendidikan. Keempat, prokrastinasi menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan.
misalnya perasaan cemas, rasa bersalah, rasa takut gagal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi penundaan ini agar tidak berdampak buruk dalam jangka panjang, kita akan membahas dua cara. Pertama, kita terapkan kemampuan manajemen waktu kita. Pengertian manajemen waktu menurut Sandra dan Jalali adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, konsentrasi pada hasil dan bukan sekedar menyibukkan diri. Jadi manajemen waktu itu bukan hanya sekedar menyibukkan diri, tapi harus pada konsentrasi pada hasil. Manajemen waktu bukan hanya mengacu pada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu itu. Setiap orang yang mampu mengelola waktu akan menentukan prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi, fokus waktu, dan energi pada tugas yang penting terlebih dahulu. Dalam bukunya yang berjudul Eat That Frog, karya Brian Tracy mengatakan, orang yang sangat produktif itu meluangkan waktu untuk berpikir, menyusun rencana, dan menentukan prioritas. Setelah itu, mereka segera bekerja untuk meraih tujuan mereka. Mereka bekerja dengan mantap, lancar, dan tanpa henti. Hasil akhirnya mereka mampu menyelesaikan berbagai tugas dalam jumlah waktu yang sama dengan yang digunakan orang biasa untuk bersosialisasi, membuang-buang waktu dengan scroll sosial media, dan mengerjakan pekerjaan yang kurang penting. Inti dari manajemen waktu ini pada proses menyusun rencana dan menentukan prioritas. Buatlah rencana tugas-tugas yang perlu diselesaikan, kemudian tetapkan jangka waktu penyelesaiannya secara detail, dan bagilah tugas-tugas itu menjadi bagian-bagian kecil, sehingga akan memudahkan kamu dalam melaksanakan langkah pertama memulai mengerjakan. Faktor kedua dalam manajemen waktu ini yaitu menentukan prioritas. Segeralah menentukan prioritas tugas yang besar yang Anda kerjakan terlebih dahulu. Karena ketika Anda telah mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan besar, akan meningkatkan mood Anda, sehingga mengerjakan tugas-tugas kecil lainnya akan lebih mudah selesai. Langkah selanjutnya untuk menghindari menggunakan the power of kepepet adalah keluar dari jerat teknologi. Ketika Anda mulai mengerjakan tugas, maka jauhkanlah smartphone Anda dari meja kerja. Dengan ini Anda akan terhindar dari gangguan-gangguan melihat sosial media. Penggunaan smartphone yang ada di sekitar Anda ketika hendak menyelesaikan tugas penting akan membuat Anda tidak langsung akan kecanduan. Misalnya, ketika melihat notifikasi TikTok atau Instagram, tanpa sadar kita akan menyambut dan membuka notifikasi tersebut, sehingga kita terjerumus dalam ranah kecanduan membuka sosial media, scroll TikTok, scroll Instagram. Hal ini akan membuat 30 menit tidak terasa lama dan hanya dihabiskan untuk scroll sosial media. Maka mulailah jauhkan smartphone Anda ketika akan mulai menyelesaikan sebuah tugas-tugas yang penting agar Anda tidak terganggu. Kesimpulannya adalah menggunakan kekuatan the power of kepepet tidak bijak ya. Saat akan dalam menyelesaikan tugas dalam pendidikan atau pekerjaan. Hal ini akan membuat tugas-tugas yang Anda kerjakan akan tidak maksimal dan Anda tidak akan bisa mencurahkan segenap potensi diri Anda dalam penyelesaian ini. Menggunakan the power of kepepet biasanya akan menimbulkan banyak kekurangan, kesalahan kecil yang akan terjadi.
Maka dari itu, luangkanlah waktu sejenak untuk merancang waktu penyelesaian tugas, hindari gangguan dari smartphone, dan kemudian kerjakan tugas-tugas Anda dengan segenap kemampuan Anda. Dan hindarilah the power of kepepet. Semoga sukses selalu untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.